Sejauh mana kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta diperlukan untuk menciptakan ekosistem kerja berkelanjutan? Penting banget. Prakerja itu di Kemenko Perekonomian. Salah satu alasannya adalah supaya demand driven. Jangan kemudian ada disconnect, kan kita selalu mengatakan ada mismatch ini. Orang kampus atau apa ngajar apa, kemudian yang di sono perusahaan minta apa. Nah, jadi karena itu di Prakerja kita integrate dengan 3 job portal, itu miliknya swasta semua. Mereka akan tertarik dengan lulusan-lulusan dari korporat-korporat besar, kayak begitu. Tahu dong program Prakerja, dan terutama di saat ini di mana pengangguran itu di Indonesia lumayan tinggi angkanya. Jadi kita mengharapkan bahwa program dari Prakerja ini bisa membantu pengangguran. Hari ini kita ngobrol dengan Ibu Deni Puspa Purbasari sebagai Direktur Eksekutif dari para Prakerja. Thank you Bu Deni datang. Benar ya Bu ya, bahwa kita tahu angka pengangguran di Indonesia itu agak lumayan tinggi. Jadi kan itu makanya ada program Prakerja, terutama dari COVID historinya. Benar. Nah Ibu, pertanyaan saya, dari tahun 2020 sampai sekarang ini, berapa total partisipan yang telah mengambil Prakerja? 18,9 juta orang. Tapi apakah ada follow up datanya dari yang hampir 9 juta orang itu? Berapa yang bisa pekerjaan atau mungkin UMKM sendiri, ada nggak sih angkanya untuk follow up-nya tersebut? Ada. Jadi setiap peserta itu direkrut gelombang demi gelombang setiap tahun. Nah, terus total gelombang yang dibuka selama 5 tahun itu, Mbak Grace, itu 71 gelombang. Ya, jadi kemudian pendaftarnya jauh lebih besar daripada 18,9 juta orang tersebut. Nah, jadi kemudian pada saat misalnya saja Mbak Grace itu daftar tahun 2020, terekrut pada tahun 2021 misalnya maka saya memberikan survei evaluasi, pertanyaan kepada Mbak Grace tentang kepekerjaan Mbak Grace, tentang kemudian kewirausahaan dan segala macam, itu pada tahun tersebut. Tetapi di PMO Prakerja kita sudah melakukan tracer study terhadap alumni-alumni kita, itu kebekerjaan mereka 72%. Jadi mereka yang sudah bekerja maupun berwirausaha itu ada 72% dari 18,9 juta orang. Wow, itu berarti program benar efektif ya untuk membantu orang bisa ditempatkan di pekerjaan tersebut ya. Untuk mengatakan efektif harus ada impact evaluation. Kita ada 17 evaluasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga independen, didanai oleh dana eksternal, bukan dari PMO supaya tidak jeruk makan jeruk. Completely itu adalah independen. Hasil dari impact evaluation dengan menggunakan metodologi yang paling advance, yaitu randomized control trials, menemukan bahwa penerima prakerja dibandingkan dengan non-penerima itu income-nya lebih tinggi 10%. At least, karena kemudian ada researcher lain yang angkanya itu adalah 21%. Jadi beda-beda. Kan kita tahu bahwa di Prakerja ini kan ada 2 program ya, maksudnya main programnya. Well, main goals, bukan program sih. Pertama adalah untuk meng-upgrade mereka punya skill, dan juga untuk misal contohnya mungkin untuk reskilling, benar ya? Benar ya Bu ya? Upskilling dan reskilling. Tetapi ada juga yang skilling. Skill artinya no skill? Iya. Jadi skill? Iya, betul. Karena dari 18,9 juta penerima itu Mbak Grace, yang lulusan SD saja itu 17%. Sisanya apa? Dari mana-mana saja? Kita ini kan kalau besar di angka, tapi kemudian kalau partisipannya sebagian besar itu adalah orang Jawa, maka kita sebenarnya widening the gap. Nah, tapi Prakerja ini diikuti oleh semua peserta dari 514 kabupaten kota. Itu ada partisipannya. Sampai Pegunungan Tengah Papua itu ada, Mbak Grace. Bahkan tahun ini saja Pegunungan Tengah Papua, kalau tidak salah, pesertanya 55, which is yang itu paling kecil hanya tahun ini ya, buka batch tahun ini. Tapi di Papua provinsi yang lain itu 400-an. Nah, jadi saya kembali lagi yang pada pertanyaan Mbak Grace tadi, ketika kita itu membuka opportunity buat semua warga negara Indonesia usia 18 sampai 64 tahun untuk mendaftar prakerja langsung di situs www.prakerja.go.id. Nah, di situ kemudian kita menetapkannya itu berdasarkan algoritma yang itu komputer. Jadi tidak ada saya punya preferensi tertentu, enggak. Nggak ada ordal. Enggak ada. Itu hanya pure adalah mesin, tetapi mesin yang dengan algoritma yang itu scientific. Nah, untuk membobot ini dapat probabilitas lebih besar dan segala macam. Apakah juga ada contohnya kuota? Misal contoh daerah Papua dikasih lebih banyak, misal Jakarta ada juga pasti ya? Betul. Terus juga gender ada? Tidak. Kalau umur?
Tidak. Oke. Nah, jadi kalau umur lebih muda dapat bobot lebih besar karena kita bicara perspektif investasi. Kita berinvestasi kepada generasi yang kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi atau ekonomi Indonesia jauh lebih panjang. Oke. Nah, jadi kembali kepada yang tadi. Jadi ketika orang itu mendaftar, nah ternyata tadi yang saya bilang yang direkrut itu 17% itu adalah lulusan SD. Nah, dan itu betul karena tenaga kerja kita itu memang lulusan SD itu banyak sekali, Mbak Kris. Nah, terus yang lulusan SD SMP itu total kalau tidak salah 30-an%. Nah, jadi SMA ke atas itu ada sisanya. 70% itu adalah pendidikannya minimal SMA ke atas. Yang S3 juga ada, Mbak. Ada? Oh, ada dong. Itu apa itu? Upskill atau reskill atau apa itu? Very likely mereka upskilling. Very likely, ya. Jadi intinya itu adalah prakerja itu terbuka buat semua angkatan kerja karena apapun pekerjaan kita, itu dari usia 18 sampai 64 tahun, apapun sektornya, itu might be disrupted by anything. Bahwa perusahaan di mana kita bekerja bisa saja kemudian kalah persaingan, kemudian ditutup. Atau unitnya kemudian tidak lagi relevan karena diotomasi dan lain sebagainya. Jadi orang harus ready dan orang harus sadar bahwa ini kehidupan tidak linear. Pekerjaan itu tidak aman. You have to keep learning. Dan kemudian learn to learn. Karena itu prakerja itu masuk dalam dana fungsi pendidikan, khususnya ada pendidikan non-formal dan informal, karena kita pingin kemudian orang Indonesia itu menjadi lifelong learners. Karena saya tidak bisa menjawab kebutuhan Anda sekarang itu apa. Karena bisa saja apa yang relevan dalam 3 tahun ini, bisa saja kemudian tahun keempat sudah tidak lagi relevan. Tetapi bahwa karena upah dan gaji rata-rata karyawan buruh pegawai di Indonesia adalah 3,2 juta per bulan, maka dengan income sebesar ini, kita tidak bisa terlalu mengharapkan bahwa pekerja kita kemudian mengalokasikan sejumlah uang untuk membeli kursus kan, Mbak. Nah, karena itulah pemerintah lewat program Kartu Prakerja membuka opportunity, silahkan kamu belajar, tapi ini opportunity sekali seumur hidup. Tetapi bahwa mereka bisa kemudian ikut berpartisipasi dalam program kolaborasinya prakerja dengan korporasi, misalnya dengan Alibaba Cloud, dengan Microsoft Talenta AI, dan segala macam, yang tidak menggunakan APBN. Silahkan itu kemudian teman-teman bisa ikut belajar lagi. Program prakerja ini di bawah kementerian apa ya? Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Ekonomian, bukan Pak pendidikan ya? Erlangga, bukan. Tapi Kementerian Pendidikan itu ada bagian dari board policy dari prakerja. Board policy-nya prakerja itu 14 kementerian, termasuk Kemenaker, Bappenas, Kemendibud, kemudian ada Kementerian Keuangan dan lain sebagainya. Ribet dong. Itu Pak Erlangga sih. Kalau saya implementing agency, ya. Tapi intinya itu sebenarnya adalah dunia kerja ini kan sebenarnya seperti kita itu mengambil output dari dunia pendidikan, Mbak Grace. Perguruan tinggi kita 4.500. Tidak semuanya bagus, kita tahu. Ijazah itu ada value-nya, tetapi kadangkala lulusan itu tidak memiliki practical skills yang bisa mengantarkan mereka ke job market. Nah, that's why lewat prakerja kita kayak complementary dari itu gitu. Apakah orang yang mampu boleh apply ke prakerja? Studi dari Boston Consulting back di tahun 2018 atau 19 itu menunjukkan bahwa ternyata yang lack of skill atau skill gap tadi bukan hanya untuk entry level blue collar atau white collar, tetapi even managerial level juga. Tapi kalau saya observe ya dan diskusi dengan banyak pihak termasuk dari industri, itu untuk managerial level itu soft skill-nya lemah. Leadership, negosiasi, coaching, mentoring, problem solving, kemudian persuasi, paparan yang efektif dan segala macam. Nah, tapi kalau yang entry level itu biasanya technical skills. Iya, betul. Jadi know-how dulu lah. Jadi prakerja bahkan di hard skills-nya ya, benar Ibu? Hard skill banyak banget. Lebih banyak ya? Iya, karena kalau soft skill itu memang theoretically itu nggak bisa kemudian sekedar diajarkan, itu harus dipraktekkan terus. Bahkan itu sejak kita kecil. Dari para applicants partisipasi yang ke prakerja ini, kebanyakan dari mereka itu ketika Ibu bilang dari SD, SMP dan lain sebagainya. Tapi apakah mereka adalah orang-orang yang pernah di PHK atau benar-benar baru entry level masuk dari kerja saja? Kebanyakan. Gabungan, Mbak. Kalau dari survei evaluasi kita yang menanyakan sebelum Anda ikut prakerja pada bulan Januari Anda apakah bekerja, menganggur, kalau kerja kemudian wirausaha atau tidak? Jawabannya adalah secara kumulatif 18,9 juta orang ya, Mbak ya, dari yang penerima prakerja, 31% mengatakan mereka bekerja, 69% mengatakan mereka tidak bekerja, nganggur, mencari pekerjaan. Nganggur, tapi kita nggak bisa lihat ya datanya, bisa contoh mereka tuh karena nganggur karena PHK atau memang tidak ada pernah kerja sebelumnya. Ada datanya, saya tidak hafal semuanya, tetapi bahwa kalau
jadi pada saat mendaftar prakerja itu kan harus memasukkan data diri dan juga memberikan deklarasi. Terus ada pertanyaan, apakah Anda menganggur? Ya atau tidak? Kalau nganggur, apakah Anda pernah bekerja? Ya atau tidak? Kalau misalnya mereka bilang tidak pernah, berarti kan fresh graduate. Tapi kalau mereka pernah nganggur, itu apakah kalau dulu ya kita tanyain karena COVID atau tidak? Nah kayak gitu. Nah itu kita bobot. Ya itulah menentukan juga algoritma. Tapi kemudian kalau kerja kita tanyain, apakah Anda wirausaha atau kemudian karyawan buruh gitu. Nah, terus habis itu zaman Covid gitu kita tanya apakah kemudian usaha Anda itu menurun atau kemudian tutup karena itu dan segala macam I see. gitu. Okay, that's interesting. Dan kalau gender wise banyak kali itu perempuan. Menarik kan? Bahwa kita ini pelatihannya ada untuk laki-laki, untuk perempuan, pokoknya ibaratnya tuh di prakerja itu saya itu kayak host, punya tamu puluhan juta orang se-Indonesia, latar belakangnya macam-macam, dan kemudian karena itu, dan mereka itu mau mengeksploit economic opportunity itu kan beda-beda, Mbak. Informal, formal, dan segala macam, itu macam-macam. Saya yakin bahwa juri terbaik itu adalah masing-masing individu. Karena dia yang tahu minat, bakat, dan economic opportunity yang mereka mau. Itu dan katakanlah dia sudah kerja, tapi saya butuh di mana itu yang tahu adalah masing-masing. That's why, ibaratnya itu saya host, saya menyediakan kayak prasmanan, menu makanan dari vegetarian sampai dengan yang meat lovers, ada semua di situ, pilihlah sendiri. Nah, jadi mereka yang kemudian mengambil pelatihan tersebut. Ada yang ngambil sampai 12 pelatihan, ada yang 8 pelatihan, terserah. Ada yang pelatihannya itu panjang, bisa 1 bulan, ada yang pelatihannya itu pendek, terserah. Karena masing-masing yang punya constraint-nya. Mbak bisa bayangin, buat 31% peserta yang sudah bekerja. Mereka mungkin tidak bisa weekdays during the day. Mereka karena itu belajarnya weekend, mereka belajarnya adalah malam hari. Ya pilih aja. Mereka mungkin, saya SPLD, self-personal learning, karena apa? Berhenti, dan segala macam. Karena saya nggak bisa kalau webinar committed kayak begitu. Atau kemudian harus offline. Mbak bisa bayangin, orang dari Kepulauan Talaut, misalnya saja harus offline. Itu apakah mereka harus berlayar selama berapa lama ya? Saya berlayar waktu itu 15 jam untuk mencapai Manado dan kemudian ikut pelatihan di Manado, dan pelatihannya misalnya aja traditional TVET. Traditional TVET itu bisa 1 bulan, Mbak, paling cepat. Itu nggak mungkin. Nah, karena itu prakerja ini kan tadi skill development, bahwa ketika kamu bekerja, kamu harus aware bahwa kehidupan ini tidak aman saja dan linear. Belajarlah. Tapi kamu pilih sendiri. Nah, jadi pada saat kamu bekerja, itu sudah kemudian meng-acquire some skills yang membuat kita stay relevant in the organization, atau bahkan get promoted, atau kemudian kita bisa mengerjakan hal lain, atau kita pindah kerja kepada pekerjaan yang lebih bagus, yang lebih kemudian aman, katakanlah tidak terdisrupsi. Ya monggo saja, atau jadi wirausaha. We never know ya, Mbak ya. Tapi buat mereka yang masih mencari kerja, kita kita tahu bahwa tadi perguruan tinggi begitu banyak. Bagaimana mereka kemudian bisa mengakses some skills yang untuk membuat mereka itu punya practical skills untuk mengakses job market. Tapi tadi buat mereka yang di PHK, saya sudah belajar tapi kemudian di PHK nih. Kita berharap dengan skill yang didapatkan dari prakerja mereka bisa bounce back dengan lebih cepat, Mbak. Karena mereka kemudian punya skill dari prakerja. Face saya, layers ini pengaman saya itu sudah banyak. Kan Ibu mention tadi bahwa akhir ujung-ujungnya adalah mereka bisa diserap dengan cepat ketika mereka bisa bounce back dari PHK tersebut. Apakah prakerja sendiri itu ada program kerjasama dengan beberapa perusahaan corporate atau mungkin BUMN untuk bisa menyerap orang-orang yang lulus dari prakerja ini? Sendiri-sendiri. Ada beberapa lembaga kursus yang mereka itu sebenarnya menyediakan workers untuk beberapa company. Ada. Terus, tapi Ibu kerjasamanya dengan berarti langsung dengan perusahaan tersebut kan? Dengan lembaga kursusnya. Bukan dengan absorbersnya. Lembaga kursusnya yang kerjasama. Benar. Ya. Karena ini kembali kepada tahun 2020, ketika kemudian kita bertanya, ini modelnya beasiswa pelatihannya ini diberikan kepada peserta pelatihan, artinya adalah workers, atau kemudian kepada perusahaan. Sebenarnya, Mbak, dalam Econ 101 itu kan rasional dari government intervention itu adalah apabila terjadi market failures. Atau kemudian ada equity issues. Yang punya equity issues itu adalah si workers. Karena tadi upah gajinya 3,2 juta. Dia nggak kuat untuk kemudian ambil pelatihan UI, UX, ambil pelatihan apa. Saya nggak bisa. Nah, karena itu negara kemudian support itu. Tapi kalau negara kemudian masukin ini duit itu kepada perusahaan, itu kemudian jadi questionable. Equity issues-nya di mana? Kemudian market failures-nya ada di mana? Karena company supposed to train mereka punya workers sendiri. Nah, tapi kita juga nggak ingin kemudian completely mismatch nanti. Kalau tidak kemudian ada
interaksi dengan perusahaan dalam modul-modul dari lembaga kursus. Karena itu kita punya kolaborasi sama 14 business associations yang ditunjuk oleh Kadin untuk kemudian melakukan verifikasi terhadap modul pelatihan di prakerja. Mereka adalah final sayer gitu. Ini sebenarnya cocok atau tidak, relevan atau tidak, gak relevan, saya buang, kayak begitu. Nah, jadi prakerja itu menyediakan pelatihan, kalau saya selalu mengatakan flexible learning pathways buat our learners yang itu diverse, kita pingin inklusif, tapi kemudian itu yet relevan dan berkualitas. Kata relevan ini gimana sih, Mbak? Di prakerja, kita integrasi dengan 3 job portal dan 10 job portal lainnya kita scraping. Dan kemudian kita analisis job titles yang in demand, yang tren, begini apaan. Dan dari job title itu skillnya apa. Karena setiap pekerjaan menuntut task tertentu, task itu butuh skill tertentu. Lah, begitu sudah teridentifikasi skillnya itu, kita kemudian pergi ke market. Lembaga-lembaga kursus, asosiasi lembaga kursus dan segala macam. Karena apa? Pelatihan itu antri untuk di-assess oleh expert dan terakhir tadi oleh si business association. Ini kan butuh waktu, butuh duit. Nah, karena itu pelatihan yang masih jarang ada di ekosistem prakerja, kita kemudian ingin prioritaskan. Sekarang ini ada jumlah program pelatihan di prakerja ada 2.000, Mbak, disediakan oleh 300 lembaga pelatihan kita sebut, tapi lembaga pelatihan itu bisa universitas, bisa politeknik, bisa kemudian perusahaan juga ada ya? Iya, korporasi. Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya. Bukan, itu platform. Oh, platformnya. Ya, tapi kalau lembaga khusus itu kayak United Tractors, okay. Hino, untuk pelatihan nyupir truk sama bus, yang gitu-gitu, operator atau maintenance untuk apa itu? Bulldozer, eskavator, forklift. Iya, kita tahu bahwa care ekonomi itu kan naik, karena mau aging juga. Dan semakin kita pendapatan per kapita kita naik, permintaannya lebih mana sih? Education, health, dan leisure. Nah, ini semuanya adalah care ekonomi. Nah, bagaimana kita yang punya bonus demografi tidak hanya melihat katakanlah yang AI dan segala macam, tapi ini harus digarap betul. Dan syukur-syukur bisa kita kemudian kirim ke luar negeri untuk job market di luar. Baru mau tanya demikian. Jadi artinya apakah ke depannya prakerja pengen atau kerjasama dengan dari luar negeri untuk bisa mengekspor kita punya laborers ke negara-negara tersebut. Jadi kalau ke kementerian selama ini punyanya adalah G2G. Nah, tapi sebenarnya kan our talents itu bisa ada juga yang langsung mengakses B2B, tanpa kemudian G2G di luar skim itu. Intinya itu dibebaskan kepada penerima prakerja, Mbak. Karena kita punya alumni dari pelatihan nyupir truk atau bus itu sekarang kerjanya di Middle East. Ya, dia ada testimoninya di Instagram kita. Tapi sekali lagi itu fleksibel karena teman-teman kan sekali lagi background-nya apapun, mereka mau mengambil pelatihan apapun, kadangkala ada yang saya sudah kerja tentang itu, tapi saya tidak formal. Saya awalnya ngikut-ngikut aja, kemudian saya bisa, terus kemudian saya ikut pelatihan di United Tractors, saya baru tahu terminologi yang benar dari alat-alat itu kayak gini, dan ternyata yang paling modern, update alatnya itu ada seperti itu. Itu pesertanya aja, Mbak, itu oversubscribe luar biasa, Mbak, karena kalau offline itu kan capacity. Karena itu kita harus imbangi dengan online. Kita nggak bisa menafikan pentingnya online education buat Indonesia yang 17.000. Karena 17.000 pulau ya, Mbak, ya. Karena nggak mungkin lah kita kemudian offline. Dan yang offline itu kan nggak semuanya bagus. Sudah nggak semuanya ada, udah itu nggak semuanya bagus. Jadi di prakerja ada pelatihan online maupun offline. Nah, kalau pelatihan online tentu saja yang itu memang harusnya offline, misalnya nyupir bis sama truk, yang nggak bisa di-online-in gitu. Nanti jadi simulator gitu kan. Nah, atau main gini deh. Nah, tapi kemudian yang bisa di-online kan misalnya UI UX, kemudian desain grafis, kemudian saya digital marketing, Python, ya itu memang banyak online-nya. Nah, jadi misalnya saja studi by Prospera tentang dampak dari hilirisasi terhadap employment di semua sektor ya. Jadi hilirisasi semua sektor itu ternyata in the medium term will create about 18 million jobs, tetapi 9,7 juta diantaranya adalah pekerja tidak langsung. Pekerja tidak langsung itu apa sih, Mbak? Pekerja yang tidak langsung berkontribusi terhadap proses produksi. Misalnya saja, bukan teknik mesin, bukan metalurgis atau geologis, tetapi penjualan, pemasaran, legal, administrasi umum, keuangan, akuntansi, security, sampai logistik dan segala macam. Nah, itu ternyata besar banget. Nah, prakerja kan tentu saja support yang di bagian itu. Jadi, nggak bisa menganggap bahwa prakerja itu cuma kayak program gratisan seperti YouTube itu nggak bisa ngomong begitu. Itu salah banget ya, Bu, ya. Nah, LinkedIn itu mengatakan top 1 dari 15 job in demand di Indonesia, nomor 1 adalah content planner.
Jadi content planner itu membutuhkan skill apa? Konten strategi, copywriting, satunya lagi adalah social media marketing. Nah kalau saya dari dunia manufacturing, ya saya pasti akan bilang apa itu pelatihan konten-konten, bikin konten. Tapi ternyata di LinkedIn Indonesia itu nomor 1. Nah itu jadi kadang kita nggak terlalu mengerti. Yang nomor 2 adalah data science specialist. Itu membutuhkan Python kalau tidak salah, machine learning, satunya lagi data science. Nah, yang ketiga adalah talent acquisition. Talent acquisition membutuhkan skills recruiting, interviewing, sama yang ketiga kalau semacam kayak ATS atau apa. Bukan. Itu termasuk mungkin yang di recruiting atau apa gitu. Nah, jadi kita juga kemudian meminta update dari LinkedIn untuk khusus market Indonesia selain daripada job portal yang tadi kita scraping atau kita integrate. Oh, berarti kan juga even ada yang data scientist itu semua juga ada ya di Prakerja? Di Prakerja ada. Bahkan kita punya pelatihan AI ada 19 sekarang. AI Gen ya, tapi ya bukan AI programmernya, tapi generatif AI untuk beberapa bidang seperti misalnya aja bikin desain grafis, bikin apa itu namanya marketing, strategi dan segala macam itu pakai AI, bagaimana prompting. Untuk green skill kita punya 58. Jadi kita itu terus, Mbak. Selama ada providernya kita terus. Yang tadi Ibu bilang kan, jadi Ibu harus terus fleksibel, update program-programnya sesuai dengan tren daripada marketnya itu. Benar, karena itu organisasi saya tadi kita nggak bisa orang-orangnya itu nggak punya growth mindset. Harus, karena kita mengejar bayangan yang terus bergerak ini. Nah, terus kemudian karena takut tidak relevan. Saya paling takut itu adalah menyediakan pelatihan yang kemudian ini expired, ini sudah nggak relevan lagi. Cuman ya kita agak sedikit diuntungkan karena Indonesia itu besar, level of development dan sophistication dari perusahaan itu beda-beda se-Indonesia. Dan kalau menggunakan data agregat PDRB daerah, misalnya Kabupaten Aceh Singkil, menurut data PDRB itu adalah pertanian. Ternyata anak-anak di sana ngambilnya paling banyak digital marketing. Anak Sintang, Kabupaten Sintang di tengah Kalimantan sana. Kalau dilihat dari datanya PDRB itu perkebunan karet sama sawit. Ya mandor sawit ada yang ngambil pelatihan di Prakerja, tapi kemudian ternyata pelatihan paling banyak diambil bahasa Inggris karena banyak kolaborasi sama perusahaan-perusahaan Malaysia, Mbak. Jadi very bottom up, mikro banget. Jadi Jakarta tidak boleh sotoy, Mbak. Nggak bisa sombong. Iya, sok tahu bahwa yang di situ adalah kamu cuma pelatihannya gitu ini enggak. Biarkan itu keputusan dilakukan oleh individu-individu, tapi kita nurture mereka, kita mendampingin mereka. Contact center kita itu kata Ibu direktur yang menangani untuk contact center di BCA itu sudah bagusnya sama seperti private sector. Karena apa? Contact center kita ini sebenarnya adalah pendamping, Mbak. Karena peserta prakerja ini bukan semua yang lulus UMPTN loh, Mbak. Nah, macam-macam backgroundnya. Mereka bingung atau apa? Contact center kita 4 kanal, hotline-nya kita bayarin, itu kemudian bisa di reach out. Bisa menjadi katakanlah pendamping mereka supaya keseluruhan user journey dari mulai mendaftar, membeli pelatihan, mengambil pelatihan, menyelesaikan, dapat sertifikat, sampai apply kerja, itu kemudian mereka bisa sukses. Karena kita juga pakai machine learning, misalnya saja Mbak, saya barusan selesai pelatihan dari United Tractors, maka lowongan pekerjaan yang heavy machinery akan muncul di dashboard saya. Saya tinggal klik, attach sertifikat, dan kemudian jadi mereka akan lebih sering melempar dart, Mbak, karena mereka ngerti kemudian pekerjaan apa yang available di sekitar mereka. Itu machine learning juga, Mbak. Jadi kita sudah banyak menggunakan AI di dalam sistem dan prosesnya prakerja, dan itu membuat operation cost juga murah. Sejauh mana kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta diperlukan untuk menciptakan ekosistem kerja berkelanjutan? Penting banget, karena ini dulu jadi prakerja itu di Kemenko Perekonomian, salah satu alasannya adalah supaya demand driven. Jangan kemudian ada disconnect, kan kita selalu mengatakan ada mismatch ini. Orang kampus atau apa ngajar apa, kemudian yang di sono perusahaan minta apa. Nah, jadi karena itu pakai demand driven. Karena itu di Prakerja kita integrate dengan 3 job portal itu miliknya swasta semua, dan 10 job portal lainnya yang juga miliknya swasta. Itu untuk kemudian kita menganalisis itu sehingga kemudian kita bisa dapat demand drivennya. Tapi kemudian tadi yang melakukan assessment itu adalah juga yang terakhir itu adalah dari Business Association yang mengatakan bahwa ini relevan atau tidak relevan. Nah, tapi kemudian perusahaan-perusahaan swasta ini juga kita minta buka dong
pintu kamu untuk apalagi yang punya korpu untuk ngajar masyarakat umum, bukan hanya untuk pegawai kamu. Silahkan aja, karena apalagi kayak United Tractors mungkin yang terdepan kan dalam hal alat berat misalnya aja seperti itu, pasti kurikulumnya dan lulusannya itu kemudian akan diadopsi oleh perusahaan-perusahaan yang tire-nya misalnya saja di bawah. Apapun yang di heavy machinery mungkin mereka akan tertarik dengan lulusan-lulusan dari korporat-korporat besar kayak begitu. Bu Deni, misal contoh saya sekarang dengan perusahaan-perusahaan saya yang keluarga kita milikin ya, misal kita mau kerjasama dengan prakerja, apa sih kesempatannya yang terbuka untuk swasta kolaborasi dengan kalian? Pertama adalah kalau Mbak bisa kemudian punya trainer bagus atau tim yang bagus yang bisa kemudian modulnya itu kemudian bisa di-share di prakerja sebagai salah satu lembaga pelatihan, itu adalah satu caranya. Yang kedua adalah kalau Mbak kemudian membutuhkan siapa yang selesai pelatihan audio mixing atau kemudian desain grafis apalah copywriting misalnya saja, kemudian Mbak juga bisa kolaborasi dengan lembaga kursus yang menyediakan itu atau melihat lembaga kursusnya apa sih, karena itu sebenarnya informasinya terbuka. Tapi sebenarnya Mbak, kita punya cita-cita bahwa kalau bisa jadi priority juga, tapi saya nggak tahu, sekali lagi tergantung keputusan dari bos-bos di atas. Kalau misalnya prakerja itu bisa diberikan kembali kepercayaan, maka saya pingin kemudian create talent pool. Yang di situ kemudian sekarang ini kalau job portal itu alumni prakerja yang mencari calon employer-nya. Tapi kenapa enggak employer-nya adalah yang mencari talents-nya. Misalnya Mbak punya usaha, saya mau bikin restoran di situ, saya butuh 20 orang kayak gitu. Kemudian dengan verifikasi supaya jangan sampai scam gitu ya. Itu kemudian ini talenta misalnya lokasinya di sini, usianya begini dan segala macam, kita bisa profiling. Ibu jadi linkin juga jadinya kan, in that sense. Untuk rakyat, yang dengan segala macam variasi latar belakangnya ya. Kan prakerja itu kan pemerintah ya, benar kan ya, di bawah pemerintah. Kan banyak orang bilang, aduh kok kerja pemerintah ribet, birokrasi dan sebagainya. Benar atau tidak? Wah, kalau hoax atau mitos atau real? Kalau yang ngomong saya jadi nggak pas, tetapi kalau itu adalah berdasarkan survei mitra, kita kan setiap tahun itu memberikan survei kepada lembaga pelatihan, e-marketplace, kepada bank, fintech, dan job portal yang kolaborasi sama kita tanyakan itu ternyata tidak seperti itu. Mengapa? Karena mungkin tim saya sebagian besar adalah orang swasta yang tahu bagaimana deliver dan kemudian SLA dan segala macam. Nah, jadi kita potonglah banyak conversation ini itu, dan kadang sistem itu bisa membuat things menjadi sangat mudah, murah, accessible, dan kemudian transparan. Dan plus karena ini government pakai duit APBN, akuntabilitas. Kita juga di audit BPK Mbak setiap tahun gitu. Jadi ya harus kemudian kita memastikan tata kelolanya bagus. By the way, program prakerja itu kan bagus sekali menurut saya. Pak Jokowi, I think was on the right track untuk melakukan hal tersebut. Kalau kita memang mencapai setiap Indonesia, terutama lower level entry begitu, kenapa nggak dibikin udah free aja? Jadi nggak usah ada insentif, tapi people, whoever wants to learn, benar-benar bisa belajar. Jadi prakerja itu memberikan beasiswa 3,5 juta sekarang ini buat semua partisipan yang diterima untuk membeli pelatihan apapun online atau offline, hanya untuk tahun berjalan saja. Setelah menyelesaikan pelatihan baru dikasih insentif cash Mbak. Tapi uang 3,5 juta ini tidak bisa di cash out, hanya 600 ribunya itu. Nah, tapi kalau zaman COVID dulu, karena kemudian atas nama kemanusiaan dan tidak semua orang miskin itu kemudian sudah terdata di Kemensos dan menjadi penerima bansos reguler, plus COVID itu juga hit kelas rentan miskin dan juga menengah yang sekonyong-konyong kehilangan pekerjaan padahal ada kredit ini, kredit itu, anak melahirkan segala macam, udah macam-macam. Karena itu Pak Jokowi sendiri yang meminta kemudian prakerja jadi semi bansos, karena kitalah yang bisa dan punya teknologi untuk menyediakan temporary sekoci buat orang-orang kita untuk kemudian bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Tapi desainnya itu tetap berlatih dulu, selesaikan, baru kamu dapat insentif. Nah, during COVID, pelatihannya hanya bisa online, karena offline tidak boleh nyebar-nyebarin penyakit dan meresikokan warga negara. Tapi kemudian insentifnya itu bisa membuat mereka mengapung sementara. Betul, ketika kita survei zaman COVID itu, berapa banyak sih yang motivasinya itu ada mencari insentif? Kalau tidak salah, ada 60% or so. Jadi ada lah, memang pasti ada. Tapi ketika mereka itu, ya mohon maaf,
didorongnya adalah karena insentif, tapi karena harus berlatih dulu. Wala, ada yang kemudian menjadi terpapar terhadap pelatihan dan senang, dan kemudian bisa kemudian menjadi wirausaha, bisa kemudian memulai usaha apapun, bahkan kemudian jatuh cinta kepada bidang yang tidak pernah terpikirkan oleh dia sebelumnya, sampai kemudian sekarang menjadi profesi mereka. Tadi Bu bilang kan kalau orang yang lebih low income, mereka itu setiap hari-hari mikirnya bukan masalah long term. Pokoknya as long gue bisa makanan di sini, buat keluarga gue sehat, gue bisa kerja, itu yang penting, benar ya Bu ya? Bagaimana sih Ibu dan tim atau mungkin organisasi Ibu ini membantu mindset mereka? Walaupun ada insentif lah, insentifnya juga bukannya bisa bertahan selama-lamanya juga, masih kecil banget angkanya kan. Gimana sih buat mereka tuh diyakinkan ya Bu ya, kamu tuh harus upskill, kamu tuh harus terus belajar. Kata saya, kan mindset mereka kan beda dengan orang yang satunya pergi satu dari gimana sih Bu triknya itu? Nah, jadi kalau miskin itu setahu saya itu family basis, datanya dari BPS. Artinya adalah dalam suatu keluarga yang ada orang tua dan kemudian anak-anaknya, itu kalau rumah tangga itu dikategorikan atas dasar itu ya survei maupun sensus itu miskin, maka bapak, anak, itu ibu segala macam tuh miskin semuanya desil 1 misalnya kayak gitu, atau desil 2. Nah, jadi mereka adalah bottom 20% misalnya kayak gitu. Tapi Mbak Grace, kita tidak boleh kemudian putus harapan dan kemudian mengasumsikan semua adalah butuhnya makan. Mungkin yang memikirkan makanan ada bapak ibunya. Tapi anaknya yang SMA atau anaknya yang saya nggak tahu sudah di usia kerja, mereka kemudian mau belajar. Saya itu sering ke daerah itu Mbak. Itu kemudian lagi ngobrol, misalnya kunjungan ke daerah. Terus kemudian nyewa mobil. Kita kan ngobrol tentang wah prakerja gini-gini. Terus supirnya ngomong, "Oh, Bapak Ibu dari prakerja ya? Saya peserta prakerja." Iya. Terus kemudian di restoran lagi ngobrol. "Oh, Bapak Ibu dari prakerja ya? Saya itu ada dulu dari peserta prakerja." Jadi, mereka itu belajar hal yang mungkin sangat simpel. Misalnya saja, punya usaha rental. Tapi kemudian bagaimana usaha rentalnya itu bisa diketahui, atau usaha lasnya bisa diketahui. Akhirnya mereka belajar sosial media marketing, kemudian Facebook marketing dan segala macam dari prakerja. Kemudian sekarang malah berlimpah kliennya sampai kewalahan. Itu banyak banget Mbak. Jadi kalau saya bilang kita nggak boleh kemudian putus harapan bahwa program untuk perut dari masyarakat yang kurang mampu itu ada, PKH misalnya saja, atau kartu sembako, tetapi di sisi yang lain adalah program untuk memberikan opportunity buat mereka untuk learn, itu juga ada. Betul bahwa studi menunjukkan bahwa, bukan survei kita menunjukkan bahwa peserta prakerja yang kurang mampu itu disproportionate. Artinya adalah kalau misalnya kita bicara harusnya adalah 10%, ternyata di prakerja itu 6%. Karena tadi isu bahwa kalau misalnya saja terlalu susah, remote misalnya saja, internetnya nggak ada, udah gitu tuh, ya agak susah kemudian mereka terjangkau oleh prakerja. I mean that's great. Menurut saya itu sangat admirable ya. Kalau tadi Ibu bilang bisa ada banyak orang tersebut yang juga bisa terbantu gara-gara prakerja. Nah ini salah satu isu Bu yang sangat common banget di Indonesia. Kita nggak bilang kelas desil dan lain sebagainya Bu. Generation Z. Ya kan, banyak bilang, Generation Z ini strawberry generation lah, attitude tidak baik dan lain sebagainya. Ya kan? Dan kadang-kadang mereka di interview contohnya, banyak sekali cerita lah di LinkedIn, bilang tato-nya nggak muncul, atau satu udah dikeluarin dan lain sebagainya. Apakah lontaran tersebut tentang Generation Z itu fair atau nggak fair? Aduh, kalau saya sih bilang, setiap generasi itu pasti ada yang baik, ada yang buruk. Saya nggak mau generalisasi kayak begitu. Karena setiap generasi sebenarnya ya Mbak, karena saya udah tua, saya merasa bahwa tanggung jawab dari generasi yang mendahului itu ada menyediakan bahu untuk generasi lain menjadi lebih hebat. Dan itu sebenarnya esensi dari sebuah bangsa yang bertumbuh dan berkembang. Jadi setiap generasi itu menghadapi challenge-nya sendiri-sendiri. Bahwa kemudian Gen Z itu sudah sejak kecil itu terpapar dengan segala macam gadget, sosial media dan segala itu mungkin shape ya the way they think, the way they behave. Nah, tetapi kita ini sebenarnya kan mentor, kita ini adalah generasi pendahulunya. Saya pikir kita bisa saling belajar antar generasi begitu, Mbak. Nah, yang milenial atau Gen X yang susah itu juga ada gitu loh. Jadi kita harus fair bahwa ya setiap generasi pasti ada kayak begitu kok. Oke deh.
kalau Ibu bilang, apa hal terbaik Gen Z dan apa hal terburuk tentang Gen Z? Ayo. Gen Z itu cepat belajar. Itu baiknya. Baiknya cepat belajar, cepat ngerti, pokoknya apa aja yang soal apalagi terkait dengan internet dan segala macam. Sure. Itu bahkan mereka itu data, baca report, bahasa Inggrisnya jago. Benar, itu. setuju. Tapi tadi apa yang bisa di-improve lah dari Generation Z? mungkin kalau orang ya apalagi kalau sudah pemerintahan agak tua gitu toh. Kok kayaknya kurang sopan. Padahal sebenarnya standarnya nggak usah baper lah. Yang penting kalau saya pikir kerjaan lu beres. Udah itu. Kemudian jadi Ibu nggak apa? Maksudnya di kantor Ibu Generation begini, hey bro. Enggak gitu bahwa ya mungkin ya karena in general kalau di prakerja itu kan ya memang tim saya itu majority ada Gen Z sama milenial, Mbak. Terus kemudian penerima prakerja juga. Ibu apa? Saya itu Gen apa ya? Kak, kamu apa aku? Ibu tahun 4 lahirnya? 74. Ya berarti Gen X lah sama saya sama. Nah, saya cuma mau jawab tapi saya takut sotoy gitu. Ya, jadi saya adalah generasi itu. Nah, tapi saya melihat ya bahwa luar biasanya dari anak-anak muda itu, wow, kecepatan mereka itu. Dan mereka nggak suka basa-basi, straightforward gitu. Ke saya dong. Saya malah seneng karena apa? Saya orangnya pemarah. Oke. Jadi saya kurang bisa diterima di kalangan yang agak konservatif dan santun, Mbak. Kayak gitu ya. Jadi wait, elephant in the room, let's discuss about it. Tapi kan ada komentar bahwa Generation Z kan lebih sensitif. Kalau Ibu marah-marah itu mereka langsung quit. Toxic boss. Ya nggak apa-apa, terserah mereka aja. Gitu. Kalau saya sih nggak terlalu mikirin kayak begitu. Mereka masih muda, mereka opinionated gitu ya. Tapi kan Gen X misalnya saja mungkin punya perasaan tapi nggak terungkapkan. Kalau yang mereka iya. Saya pikir nggak yang ujung-ujungnya apa sih bahwa opini silahkan aja beropini, tapi saya tidak pernah itu yang dengar langsung atau apa, tapi bahwa mereka lebih straightforward dan yang penting adalah problem solved, task delivered. Itu saya lebih senang. Dan kemudian kalau ya saya kritik-kritik kalau itu nggak bener anak-anak beresin gitu. Besok ya sudah di meja saya gini beres. Daripada yang basa-basi gitu kan. Iya. Daripada yang itu kan, daripada apa capek, yang kissing ass gitu kan. Saya itu kan bukan pembaca batin, Mbak. Semakin kita itu banyak tekanan. Bukan ekonomis. Aduh, saya bukan data, Bu. Bener nggak? Saya bukan pembaca batin. Jadi saya lebih senang oke, kita diskusikan. Tapi mungkin karena sebagai orang yang ya tadi ya, ada orang Jawa lah, saya sebelumnya ngajar di UGM, kan sangat santun. Habis itu di pemerintahan. Saya ini orang yang mungkin agak aneh mungkin completely di pemerintahan juga outlier, di kampus outlier, tapi di private juga tidak. Jadi saya tidak di mana-mana, tapi saya merasa bahwa itu jadi jembatan yang efektif, lintas generasi, lintas kultur. Tapi kalau kita lihat sekarang, terutama di negara-negara Asia Tenggara, terutama Indonesia, banyak mempush anak mereka ke STEM, which is bukannya jelek loh ya, STEM juga penting sekali. Tetapi sangat fokus kayaknya, wah harus matematiknya bagus, itu ini Pak hebat matematika kalau bagus ini, wah ini pada pintar sekali matematika. Padahal kan filosofi digambarkan ini atau apa sih sekolah apa sih, jurusan apa dan lain sebagainya. Nah ini saya mau tanya Bu, saya nggak bilangnya IQ itu penting apa nggak, saya nggak tahu, because there's a lot of debate about IQ itu pro dan con-nya. Tetapi menurut saya ada satu hal yang mereka sangat kurang di Indonesia secara umum, saya nggak ada spesifik ya Bu ya, adalah common sense, logiknya itu Bu. You know, saya dengar dari teman-teman expat di Indonesia mengatakan, kok Indonesia lucu ya, kadang-kadang common sense-nya kurang bekerja dibanding contohnya mereka dari Amerika. Menurut Ibu bagaimana? Untuk membantu masalah common sense, apakah benar nih observasi saya secara terbatas? Saya nggak expert di bidang ini, Mbak. Tapi menurut saya tuh harus diawali sejak kecil. Sejak kecil, yang paling gampang itu adalah orang tua mendengarkan apa cerita anak. Hari itu misalnya saja. Kemudian ditanyakan why, kenapa, diajak ngomong biar mereka bertutur, biar mereka merecall, biar mereka observe. Dan kemudian bisa ini kenapa hal yang perlu saya ceritakan sama orang tua dan seterusnya. Tapi kemudian ketika dia makin besar dan segala macam, ajarin mereka karena semakin besar. Kalau cerita sama orang tua terus kan ya, dan orang tuanya tanya terus ya, please deh Pak, gitu kan, ya please deh Mah, gitu. Itu mulai kemudian menulis, misalnya saja 3 hal yang paling menarik hari itu. Dan kemudian kenapa buat kamu itu menarik? Tulis saja. Itu membuat orang itu observant. Karena untuk kita paham itu, dan kemudian nyampe ke pikiran kita, cari dulu deh apa yang menarik. Walaupun yang menarik itu belum tentu adalah hal yang meaningful, tetapi membuat orang itu stop. Yes. Kamu hidup pada saat ini dan kamu kemudian berpikir tentang itu. Biasakan itu nulis,
Dan kemudian dari dia menulis itu aja sudah mengungkapkan apa yang dia pikir. Itu udah berapa tahapan aja Mbak, kebiasaan itu. Udah kalau itu kebiasaan itu sudah diberikan sejak kecil Mbak, saya yakin bahwa mereka itu kemudian lebih connect. Habis itu biarkan mereka itu belajar bagaimana mereka bisa belajar. Karena cara orang belajar itu beda-beda. Karena saya sekali lagi tidak bisa memberikan informasi atau siapapun, pemerintah, orang tua, universitas, Pak Rektor atau apa, tidak bisa memberitahukan bahwa dengan skill ini kamu akan kemudian kompetitif di job market. Itu nggak bisa. Kita itu ada semacam apa itu ya, hal yang terus bergerak, dinamis, karena itu justru membangkitkan mereka kemampuan untuk bisa belajar sendiri, menjadi lifelong learner tadi. Karena nggak ada yang akan support kamu terus kecuali kamu sendiri yang tolong. Iya, jadi membuat mereka responsible to their life, to their future, rather than kemudian ini pemerintah dong, ini pemerintah. Wah, nggak gitu juga story-nya deh. Gitu. Apa sih sekarang harapan, cita-cita daripada Bu Deni sendiri untuk prakerja dan masa depan Indonesia, terutama Indonesia pas 2045? Kita punya visi Indonesia emas. Cita-cita kita menjadi negara maju. 2045. Itu berapa sih ketika income per kapita kita 14.000 US dollar. Kemudian sekarang atau tahun 2023 itu 4.500 US dollar. Jadi kalau ekonomi kan pakai CAGR Mbak untuk mencapai ke sono. Nah itu saya hitung-hitung roughly adalah 8,1% pertumbuhan GDP per year in rupiah. Wow. Nah jadi pertanyaannya bukan bisa atau nggak bisa, tetapi what kind of effort yang kita kemudian lakukan untuk kemudian sedekat mungkin sama kita punya vision itu, punya ambisi itu. Nah, kita tahu bahwa data dari World Bank itu GNI per kapita Indonesia selama kurun waktu 17 tahun dari 2000 sampai 2017 itu 88%-nya itu dikontribusikan oleh productivity tenaga kerja. Nah, jadi kalau saya mikir tentang Indonesia prakerja dan segala macam, maka program Kartu Prakerja ini sebaiknya kemudian dilanjutkan, di-extend lagi inovasi-inovasinya, diperbanyak lagi pelatihan-pelatihannya. Jadi dan kita itu selalu tidak bisa statik. Karena itu tadi bergerak terus. Benar. Nah, dan itu membutuhkan kolaborasi dengan private sector tadi. Nah, bahkan dengan provider dari internasional. Nah, supaya apa? Our workers itu bisa tap itu dan kemudian mereka bisa lebih resilient di dalam kehidupannya. Jangan lupa, Mbak, bahwa yang berkontribusi langsung untuk GDP tahun depan itu adalah angkatan kerja kita yang sekarang sudah adult sini. Investasi yang anak itu sejak PAUD sampai dengan S1 atau apa, ya itu penting. Saya tidak mengatakan ini mutually eksklusif harus milih ini atau ini, dua-duanya. Karena yang ini berkontribusi langsung terhadap PDB pada tahun depan. Yang masih anak-anak itu SD, itu nanti yang di sana. Tapi kita tahu kalau ini dibetulin, nantinya mestinya 2045 jagoan, lebih jago daripada generasi yang sekarang. Nah, tapi on top dari itu, Mbak, bukan hanya generasi yang adult yang di sini. Kalau kita bisa membuat kepekerjaan mereka, income mereka itu meningkat, maka mereka bisa mensupport education dan health dari anak-anaknya dengan lebih bagus. Jadi tidak bergantung sama pemerintah. Jadi kita harus melihatnya adalah lintas generasi. Itu bagaimana. Nah, on top dari itu, prakerja ini kan pakai duit APBN. Segaban. Itu duit taxpayers-nya kita loh. Jadi ketakutan saya terbesar, keresahan dan insecurity saya adalah bahwa jangan-jangan kemudian kita itu off track. Karena itu di prakerja kita menggunakan 17 evaluasi lembaga-lembaga dan rapid assessment itu sejak 3 bulan pertama sampai dengan sekarang. Kenapa begitu? Karena saya tidak mau untuk kemudian menyanyiakan taxpayers money. 1 tahun zaman COVID itu 20 triliun, Mbak. Kalau saya baru mengevaluasi setelah 1 tahun itu sudah wassalamualaikum itu 20 triliun hilang gitu aja. Dan kita kemudian mengkalkulasi return on investment, annualized ROI dari prakerja dengan menggunakan hasil dari evaluasi randomized control trials yang dilakukan oleh para expert tadi yang 10 sampai 21%. Kita end up dengan angka konservatif, paling konservatif 14%. Wow, really? Artinya itu lebih tinggi daripada cost of fund yang kita misalnya pemerintah jualan obligasi ya 6,7% misalnya saja. Sehingga saya cukup confident untuk mengatakan bahwa prakerja ini adalah good human capital investment. Dan Pak Prabowo dan administratifnya akan terus mengcontinue dan support. Saya nggak berani nunggu pengumuman dari Pak Erlangga saja. Kapan? Ayo tanya Pak Erlangga deh. Saya nggak berani. Jangan kemajuan gitu. Thank you so much ya, Bu. Sama-sama. Appreciate so much and all the best ya. Apapun Ibu kerjakan, saya juga setuju. Semoga Indonesia emas 2045 itu penting sekali. I really love your conversation today. Thank you so much Ibu ya. Thank you Mbak Grace. Thank you.
Bye.